Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara mengatasi penyakit jamur yang menyerang ikan nila kita. Seperti yang kita tahu, serangan jamur itu salah satu penyakit yang umum terjadi pada budidaya ikan nila. Serangan jamur ini cukup berbahaya ya, karena dia bisa membunuh ikan perlahan-lahan dan penyebarannya juga cukup cepat. Mungkin kematiannya awalnya cuma 1-2 ekor, tapi kemudian jadi berlanjut, mulai dari yang mati 1 ekor setiap hari sampai mati massal. Nah, untuk kita bisa tahu apa solusinya, kita juga harus tahu apa penyebabnya. Jadi di sini kita mau bahas dulu tentang penyebab-penyebab adanya serangan jamur pada ikan nila kita. Untuk penyebab yang pertama yaitu luka pada sisik ikan ya. Jadi ketika ikan luka itu tubuhnya jadi rentan terserang patogen. Nah, luka pada ikan ini biasanya memancing ikan-ikan yang lainnya juga untuk mengganggu. Jadi biasanya ikan yang luka itu suka dibuli atau digigit oleh ikan-ikan yang lain. Dan luka yang terbuka terlalu lama pada ikan biasanya memancing pertumbuhan bakteri atau jamur. Dikarenakan tempat yang lembab atau basah memang daerah yang gampang banget untuk jamur berkembang biak. Makanya untuk teman-teman yang baru tebar atau sedang sortir, berhati-hati banget ya, jangan sampai ikan-ikannya itu dalam keadaan luka ketika ditaruh di kolam pembesaran atau pendederan. Nah, untuk penyebab yang kedua, itu biasanya disebabkan dari makanan yang kondisinya udah nggak baik lagi ya. Jadi makanan yang nggak baik ini bisa dibilang pertama yang udah expire, pelet-pelet yang udah expire, atau pelet yang penyimpanannya tidak di tempat yang kering. Pelet yang sudah lembab itu akan cepat sekali tumbuh jamur, dan pelet yang berjamur ketika dikasihkan ke ikan itu biasanya akan menjadi awal mula penyakit buat ikan. Kotorannya pun nanti dia nggak mau tenggelam, tapi biasanya kotorannya akan mengambang dan berjamur juga putih-putih. Dan kalau sudah sampai ada kotoran berjamur yang mengambang, itu bisa dipastikan 1 hari 2 hari ke depan itu akan ada ikan yang mati satu persatu. Jadi buat teman-teman pembudidaya, pastikan teman-teman pilih pakan ikan yang baik, dan juga pastikan saat memberi itu kondisi pakannya juga baik. Untuk penyebab yang ketiga itu biasanya karena perubahan suhu air yang drastis ya. Misalnya di tempat teman-teman waktu siang hari itu dia terik, kemudian malam harinya itu hujan dan berangin, itu biasanya kan dingin banget ya. Kondisi cuaca yang seperti ini biasanya bikin ikan itu jadi mudah stres. Kemudian dia jadi gampang sakit dan terserang jamur. Untuk mengakali suhu yang berubah secara drastis ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode ya. Misalnya memberi atap biar ketika siang hari itu dia panas matahari itu nggak langsung memancar ke kolam ya. Jadi teman-teman bisa kasih misalnya paranet atau apapun lah buat nutup bagian atas kolam kita. Atau teman-teman bisa meninggikan air kolam, jadi suhu air itu akan cenderung lebih stabil ya. Dan kalaupun dia siang hari itu terik banget, ikan itu tetap bisa bersembunyi di bawah, jadi dia tidak terlalu kepanasan. Suhu ideal air kolam itu dari 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya teman-teman. Dan penyebab yang terakhir menurut kami itu karena pH air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Betulnya ikan nila ini nggak terlalu rewel ya. Kebetulan di tempat kami memang pH airnya itu normal. Tapi ada kolam kami yang memang tidak dibawahi naungan sama sekali ya. Jadi ketika hujan deras itu airnya itu langsung masuk ke kolam. Dan di sini kalau hujan tuh bisa 3 jam 4 jam setiap hari, setiap sore maksudnya. Dan kadang-kala itu kalau kita tes pakai kertas lakmus, pH airnya itu bisa turun sampai 1,5. Makanya untuk kolam kami yang satu ini kami ada perlakuan khusus ya. Jadi ketika sudah 2 minggu biasanya hujan setiap hari dengan durasi yang cukup panjang, dan kami ada periksa ada penurunan pH yang cukup drastis yang tadi kami bilang sampai 1,5, itu biasanya kami solusinya menambahkan sedikit dolomit atau garam perikanan. Jadi fungsinya itu hanya untuk menjaga pH aja. Jadi pH air yang rendah itu selain bisa menyebabkan jamur jadi mudah berkembang, pH air yang rendah itu juga bisa mengganggu pertumbuhan ikan. Nah, itu tadi 4 penyebab yang paling umum ya teman-teman, kenapa ikan nila kita bisa terserang jamur.
Untuk tindakan pencegahannya sendiri bisa disesuaikan dengan metode teman-teman sendiri. Misalnya tadi yang pertama, luka pada ikan itu kan penyebabnya biasanya ketika dia tebaran awal, ketika kita bawa dari pembibitnya, pada saat packing dan pada saat di perjalanan biasanya ikan itu banyak bergerak ya. Apalagi kalau teman-teman itu mulai budidaya itu dari ukuran 2 jari ke atas, itu dia siripnya udah tajam. Jadi udah bisa dipastikan kalau teman-temannya itu terluka secara tidak sengaja ya, ketika dia bersenggolan atau banyak gerakan lah dari ikan nila kita itu ketika di perjalanan. Makanya teman-teman itu nggak boleh asal tebar aja ke kolam deder atau kolam pembesaran. Kayak kami sendiri di sini ketika ikan kami sampai, itu kami biasanya melakukan dulu aklimatisasi air selama 15-20 menit. Setelah itu ikannya itu akan kita bersihkan menggunakan PK ya, permanganat kalium. Itu sama aja seperti kita menggunakan desinfektan lah untuk ikan. Itu pun ada aturannya. Kita udah ada videonya kok soal aturan pakainya. Nanti kita bikin lagi linknya di deskripsi biar lebih jelas. Nah setelah itu kita juga nggak langsung tebar ke kolam ya. Ikan yang tadi udah kita kasih PK itu kita masih akan karantina. Jadi jangan sampai patogen-patogen yang ada di penjual ikan itu kita bawa dan kita budidaya juga penyakitnya di kolam kita. Ikannya aja yang kita budidaya, penyakitnya, bakterinya jangan. Apalagi kalau teman-teman beli ikannya dari pembudidaya yang dia sistem dedernya itu ada di kolam tanah. Nah sedangkan teman-teman pakai kolam terpal dan kolam beton, itu wajib karantina ya teman-teman, setidaknya 1 minggu lah, atau sampai tidak ada lagi ikan teman-teman yang mati. Jadi itu perut ikannya itu udah bersih dari kotoran yang dia bawa dari kolam tanahnya. Baru nanti ikannya teman-teman itu bisa masuk ke sistem yang baru yang teman-teman terapkan. Misalnya teman-teman pakai bioflok ya bioflok, pakai ras ya ras di kolam terpal atau beton. Nah kalau ikan teman-teman udah cukup lahap makannya, nah teman-teman ini wajib ya ngasih makan ikan kita yang udah dibibis dengan probiotik. Karena probiotik ini bagus ya, dia bisa membuat ikan kita itu lebih kebal terhadap penyakit lah. Dan pencernaan ikan kita itu sudah lebih bagus. Nah buat teman-teman yang ikannya udah terlanjur terjangkit jamur, teman-teman bisa pisahkan, ambil ikan yang sakit kemudian di treatment di tempat yang berbeda dengan ikan yang sedang dibudidayakan gitu. Karena ikan ini nggak boleh dikasih makan dulu. Jadi jangan sampai yang sakit 1-2 ekor tapi yang berpuasa semuanya, jangan sampai begitu ya, nanti dia ngeganggu pertumbuhannya. Tapi seandainya teman-teman di kolamnya sudah mulai ada yang mati 1, kemudian mati lagi 1, mati lagi besoknya 1, kayak begitu, berarti ini bisa dibilang jamurnya itu udah berkembang di kolam. Kalau kami di sini metode yang kami pakai itu biasanya kami akan memberikan garam krosok. Nah kayak gini ya teman-teman. Kalau kami sih biasanya untuk 10 kubik kami akan kasih garamnya 1 kilo aja. Dan ini kami kasih setiap 3 hari ya. Jadi misalnya hari Senin kami kasih, kemudian Selasa, Rabu misalnya masih ada yang mati, berarti hari Kamis akan kami kasih lagi 1 kilo untuk 10 kubik air. Ini kami kebetulan ada 12 kubik air, jadi kami tetap ngasih 1 tanpa penambahan obat apapun. Tapi kalau misalnya dalam waktu 7 hari masih ada yang mati, nah biasanya ini solusinya kami akan kasih tambah obat. Obat yang bisa kami kasih itu Red Blue Dogs ya. Aturan pakainya udah ada di botolnya. Ini disclaimer juga ya teman-teman. Cara ini berlaku di tempat kami dan berhasil. Mungkin di tempat teman-teman bisa jadi kurang efektif juga ya. Mungkin ada pengaruh pH air atau perbedaan kondisi lingkungan lainnya lah. Oke, ini selanjutnya setelah pemberian Red Blue Dogs ini kan dia antibakteri ya teman-teman. Jadi dia tuh sebetulnya ada juga akan mengganggu bakteri baik yang ada di kolam kita. Kan kita di sini pakai chamber biologis, dimana kita pakai Nitrosomonas dan Nitrobacter, dan itu dia bakteri pengurai yang kita gunakan untuk mengurai amoniak. Bisa dipastikan kalau misalnya Red Blue Dogs ini juga mempengaruhi ya bakteri baik yang ada di chamber kita. Jadi sebaiknya setelah pemberian Red Blue Dogs ini 3 hari setelahnya kita bisa menambahkan lagi starter untuk Nitrobacter dan Nitrosomonasnya. Dan jika semua cara tadi tidak berhasil ya teman-teman, pilihan terakhirnya itu hanya 1, yaitu ganti air. Karena kalau semua cara tadi udah nggak berhasil, artinya memang jumlah jamurnya itu udah banyak banget di air. Ya solusi satu-satunya ya ganti air.
Dan ini harus jadi opsi terakhir ya teman-teman, karena kita tahu kalau ikan itu ada di air yang baru, yang pH-nya belum stabil, itu dia mudah sekali stres. Justru pergantian air dengan metode yang salah, akhirnya nanti bisa membuat ikan itu stres dan gak mau makan. Akhirnya penyakitnya kembali lagi. Ya intinya mencegah lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus menjaga kualitas airnya sedari awal. Terus jaga juga kesehatan ikannya. Kuncinya di sebenarnya kualitas air ya. Ini kayak teman-teman nih, lihat ini, air kami ini bisa dibilang sih cukup bersih ya. Ini jernih lah, cuman sedikit menguning karena memang efek dari bakteri pengurai kami. Kemarin ada yang bilang dari atas kelihatan coklat ya bang, ya. Iya memang kalau dari atas kelihatan dia agak gelap, tapi kalau kita lihat gini pakai wadah bening, dia tetap kelihatan bersih ya. Jadi gitu ya teman-teman, kuncinya itu pemberian pakannya itu cukup, jangan kurang, supaya ikan itu tetap sehat. Jangan juga berlebihan, nanti jamur bisa tumbuh dari sisa-sisa makanan yang ada di kolam kita. Begitu juga untuk oksigennya, pastikan oksigennya itu tercukupi, jadi ikannya nggak lemah, daya tahannya itu tetap bagus, tetap tinggi. Pemberian pakan yang nggak berlebihan juga, selain kita nggak jadi boros, ini air kolam kita juga tetap bersih ya, nggak jadi kotor. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sharing di video kita kali ini ya. Semoga bisa memberi informasi yang teman-teman butuhkan dan bisa menginspirasi teman-teman yang baru memulai berbudidaya. Oke, semangat berbudidaya. Terima kasih.